Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ma ba'du. Apa kabar anak-anak Ustaz? Ustaz harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita ini. Baiklah anak Ustaz, Ustaz ingatkan kembali sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, ya, bahwa untuk materi kita praktek, yaitu mengenai wirausaha pembenihan ikan hias. Nah, jadi di sini anak-anak Ustaz harapkan antum dapat memelihara satu pasang jenis ikan hias. Ya, antum boleh pilih ikan apa saja, ya, yang mungkin mudah antum dapatkan ataupun antum mudah untuk perawatannya. Ya, di sini kan Ustadz sudah jelaskan bahwa antum bisa memilih jenis ikan cupang atau ikan beta, ya. Yaitu adalah jenis ikan yang sebenarnya tidak begitu repot dalam pemeliharaannya. Ya, jadi di sini anak-anak Ustadz ingin antum memiliki satu pasang jenis ikan hias ini, antum pelihara, ya, kemudian antum berikan laporan, kemudian dalam bentuk foto ataupun video, ya, sampai dia bisa berkembang biak, ya, memiliki anak-anaknya, ya. Jadi saya rasa ini tidak membutuhkan waktu yang lama, tapi jangan antum membelinya atau mencari jenis ikan yang masih kecil, yang sudah siap untuk produksi tentunya, ya, yang siap untuk produksi. Jadi di sini ada tahapan, ya, dalam proses-prosesnya, ya. Jadi ini Ustadz garis contoh, ini dari kita mulai pemijahan, ya, adalah proses, ya, pembuahan, ya. Jadi kemudian ini contohnya, ya, persiapan sarana, ya. Sebenarnya kan kalau kita pilih jenis ikan cupang ini, ya, antum cuma butuh tempat yang kecil-kecil saja. Setelah anda nggak punya akuarium, antum bisa pakai ember, bisa juga ember, ya. Kemudian, ya, bak plastik, botol-botol bekas pun bisa, anak Ustaz. Jadi tapi perlu antum ketahui bahwa seperti ini perlunya kita gunakan tanaman hias, ya, tanaman air maksud Ustaz, ya, seperti enceng gondok, daun ketapang. Dan ini tidak perlu antum beli, ya. Di daerah kita ini banyak sekali mesti rawa-rawa yang bisa antum ambil dengan cara gratis, ya. Enceng gondok, kemudian daun ketapang tuh banyak sekali di jalan-jalan, di pinggir jalan, ya, berjatuhan, tinggal antum ambil, ya. Jadi fungsinya pemberian tanaman air untuk menampung busa. Nanti kan ketika antum pelihara jantannya, ya, ketika dia sudah mulai mengeluarkan busa-busa, ya, dia akan menempel di tanaman hias tersebut, ya. Jadi anak-anak Ustadz, perhatikan, tempel di situ, berarti dia sudah siap itu untuk dikawinkan, ya. Nah, ya. Jadi kemudian pemeliharaan induk, ya, induk, ya. Jadi ini juga antum pilih, ya, jenis indukan yang sudah matang, yang sudah ada sel telurnya dan spermanya, jadi memang sudah siap untuk dikawinkan. Nanti kalau antum pilih yang masih belum siap, nanti nggak akan lama sekali, ya, anak Ustaz. Nah, jadi ini ukuran betina, ya, jangan lebih besar dari jantannya, nanti kalah jantannya, malah nggak bisa bertelur, ya. Pilih betinanya jangan terlalu galak daripada jantannya, ya, bisa-bisa nanti mati jantannya, ya. Kemudian harus setipe, ya. Nah, ini
Seperti ini dia memiliki 5 bulan. Nah, ini anak-anak Ustadz, walaupun hari ini kita melakukan pembelajaran dengan rekaman ya anak-anak Ustadz, Ustadz harapkan antum juga tetap serius dalam mengerjakan ini, karena kalau tidak antum mulai dari sekarang, nanti antum tidak ada penilaian praktek yang bisa Ustadz nilai ya. Jadi seperti itu ya anak-anak Ustadz. Kemudian pemijahan induk ya, pemijahan induknya ya. Jadi perhatikan, kalau misalnya antum perhatikan sudah ada pembuahan sel telurnya. Jadi biasanya kan anak-anak Ustadz, kalau sudah berbuih-buih ya, berbuih-buih, jantan mengeluarkan buihnya, kemudian antum bisa gabungkan dengan betinanya. Kalau sudah ada bintik-bintik putih di buihnya, itu berarti betinanya sudah mengeluarkan telurnya. Ya, betinanya sudah mengeluarkan telurnya. Jadi kalau sudah seperti itu ya, kalau antum bisa mengeluarkan betinanya ya, bisa mengeluarkan betinanya. Nah, jadi ini masukkan jantan ke wadah pengembang biakan, kemudian betina dimasukkan langsung, biarkan ya, jangan antum masukkan langsung betinanya, maksud Ustaz, biarkan betina dan jantannya itu didekatkan saja, tapi ada sekatnya ya anak Ustaz ya, ada sekatnya ya, ada sekatnya biar dia bisa mengenal dulu ya. Kemudian ya, berikan penutup atas bawah bagian atas wadah pemijahnya. Hal ini untuk mencegah agar busa terkena getaran. Nah, ini anak Ustaz ya. Nah, sampai tahap ini 1-2 hari sudah terlihat kumpulan busanya, telur pada keesokan harinya. Perhatikan busa yang dihasilkan oleh pejantan, apabila sudah busa banyak berarti sudah siap untuk berkembang biak. Baru antum gabungkan jantan betinanya. Ya, jadi kalau sudah betina sudah digabungkan dengan pejantan, hati-hati waktu proses pengangkatan toples dari wadah pelan-pelan agar busanya tidak pecah. Jadi seperti ada toples lagi di dalam wadah itu ya, kaca, biar bisa betinanya sama jantannya saling mengenal. Setelah 1-2 hari, toples yang di dalam wadah itu antum angkat pelan-pelan biar dia bisa bergabung dengan jantannya. Ini seperti ini anak Ustaz ya. Nah, jadi anak Ustaz, perhatikan sel telur biasanya berada di bawah busa dan berwarna putih. Pejantan akan menjaga telurnya dan akan mengangkut telur yang jatuh ke dasar akuarium. Jadi kalau antum perhatikan, jantannya itu memakan telur itu bukan dimakannya anak Ustaz ya, tapi dinaikkannya lagi ke busa-busanya, ke buih-buih yang sudah ada di atas akuarium itu. Apabila cupang sudah tidak melakukan proses perkawinan lagi dan sang cupang jantan sudah cenderung mengejar betina untuk berkelahi, segera antum pindahkan ke wadah lain betinanya ya, jangan biarkan betinanya di situ. Nah, nanti kalau dia tetap di situ akan berkelahi dan bisa merusak buih-buih yang ada di akuariumnya. Siapkan wadah untuk mengembalikan betina dan isi dengan daun ketapang atau cairan kuning untuk menyembuhkan luka ya ini. Nah, seperti ini anak Ustaz. Kemudian antum siapkan, tunggu saja penetasan telurnya ya. Setelah netas nanti antum bisa lihat ya, setelah netas ya, telur ikannya ya. Biasanya itu dalam waktu 36 sampai 48 jam ya, telur mulai pecah akan menghasilkan sebanyak-banyaknya yang berumur 1 hari. Nah, ini anak-anak Ustaz ya. Jadi kalau udah nampak antum anak-anaknya itu, burayaknya itu cupang biasanya sering kali terjatuh di dasar ya, dan tidak bisa mengambil udara di atas. Induk jantan biasanya membantu ya anak-anak Ustaz ya, dinaikkan lagi sama seperti dia menaikkan telur-telur tadi. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah pemeliharaan larva benih, setelah
3 hari menetas, ya biasanya anak-anak ikan cupang ini akan mencari makanannya sendiri. Antum boleh ya memisahkan dari induk jantannya, ya induk jantannya dipindahkan ke tempat lain. Ya kalau sudah berumur 3 hari, nah, itu anak-anak Ustaz ya. Nah, antum sudah bisa memberikan makanannya ya. Nah, seperti itu anak-anak Ustaz ya. Jadi Ustaz harapkan antum sudah bisa memulai ini hari ini, agar nanti waktunya tidak terlalu lama sekali ya. Waktunya tidak terlalu lama sekali. Nah, takut Ustaz nanti ketika waktu sudah habis, antum ikannya belum bertelur. Jangan lupa anak-anak Ustaz, antum berikan laporannya setiap pekannya kepada Ustaz ya, dalam bentuk video, jadi perkembangannya. Tak perlu panjang-panjang videonya, tapi hendaknya antum berikan laporannya. Baiklah anak-anak Ustaz, sampai di sini mudah-mudahan untuk tugas ini antum semua sudah memahaminya, dan jika ada yang kurang jelas antum boleh menanyakan kepada Ustaz langsung ya. Kemudian kita akan masuk di bab berikutnya, yaitu mengenai pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan internasional. Nah, ini anak-anak Ustaz ya, pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan internasional. Nih, makanan oriental. Nah, perhatikan. Kemudian makanan kontinental. Apa itu bedanya, anak Ustaz? Ya. Jadi kalau kita lihat sering nih dengar makanan oriental ya. Kemudian makanan kontinental ya. Jadi kalau kita dengar makanan oriental itu adalah jenis makanan apa anak Ustaz? Ya, yang berasal dari negara-negara bagian timur ya. Nih coba antum lihat ya, bagian timur seperti Asia ya. Ya, ini dia disebut dengan oriental ini makanan. Nah, ini kalau yang makanan kontinental ini ya adalah makanan yang berasal ya dari kawasan Eropa ya, kawasan Eropa, Amerika, seperti makanan Australia itu termasuk kontinental juga anak Ustaz ya, kontinental. Ah, ini dia. Kira-kira antum lebih suka yang mana ini? Yang oriental apa kontinental? Ini jenis kari-kari ya anak Ustaz ya. Pas sekali nih materi ini kita bahas di masa-masa sekarang ini. Nah, ini anak Ustaz, ini yang akan kita bahas. Jadi antum bisa mengidentifikasi ya makanan internasionalnya ya, jenis makanan apa, asalnya dari mana. Ya, bisa jadi ya antum biasanya sering makan misalnya. Ya. Antum jenis makanan
oriental, ya. Apa tuh misalnya? Ini seperti ini ada seperti roti ya, roti cane misalnya. Kemudian ada jenis makanan-makanan lainnya ya, spaghetti itu termasuk juga makanan internasional anak-anak Ustaz ya. Kayaknya bukan makanan daerah kita. Ya, selama hidup manusia ya, selalu manusia itu selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan pokoknya ya, seperti sandang, pangan, pakan, dan papan. Ya, dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ya makanan, manusia dianugerahkan kemampuan untuk memanfaatkan bahan makan nabati dan hewani dari lingkungan sekitarnya menjadi berbagai macam jenis masakan dengan cita rasa tinggi. Ya, tentunya anak-anak Ustaz ya. Jadi ini hal yang perlu kita syukuri, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Bahwa kita ya, bisa menikmati berbagai macam jenis makanan ya. Jadi seperti pada dasarnya berbagai jenis masakan tersebut ya hanya bisa dinikmati di negara asalnya ya. Tapi saat ini dengan kemajuan teknologi, perkembangan zaman tidak lagi hanya beraktivitas di satu tempat. Sering kita melakukan aktivitas ke luar negeri atau keluar daerah ya, luar negeri berinteraksi atau mungkin bahkan antum pergi umroh ya kan, tentunya jenis makanannya berbeda anak-anak Ustaz ya. Nah, demikian juga dengan masakan khas satu negara tertentu, para pelaku jalan seringkali membawa masakan asal daerahnya ke tempatnya yang baru. Nah, itu bisa juga anak-anak Ustaz ya, misalnya ada kita antum misalnya nanti melanjutkan kuliah ya ke daerah-daerah mancanegara ya, seperti misalnya antum pergi ke Mesir misalnya ya, atau ke Arab Saudi, antum membawa jenis masakan daerah antum ya. Nah, ini juga merupakan satu hal yang dapat menyebabkan ya jenis makanan daerah tertentu itu bisa ada di negara lain ya. Makanan khas internasional adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu negara. Ya, makanan yang dibuat biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Nah, ini banyak turis-turis yang datang dari mancanegara ke Indonesia. Bagi yang suka memasak, hal ini merupakan ya peluang ya, menciptakan peluang yang sangat besar untuk membuat usaha makanan internasional. Banyak jenis makanan internasional yang kita dapat jadikan peluang. Nah, ini Indonesia juga dikenal nih dengan berbagai jenis bahan pangan ya, baik nabati dan hewani, yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai jenis makanan internasional, baik yang asli maupun yang sudah dimodifikasi supaya sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia. Ya, jadi namun menjadi jenis masakan baru yang membuat penasaran bagi turis asal-negara. Nah, jadi seringnya anak-anak Ustaz ya kita melihat misalnya sekarang ini Ustaz ana pernah lihat ada jenis makanan kebab, contohnya kebab. Tentunya kebab ini ya yang ada di Indonesia ya sangat berbeda di seperti di negara asalnya. Seperti kebab ini dari Turki ya contohnya ya, tentunya berbeda ya. Karena apa? Karena mungkin para pembuat kebab ini ya membutuhkan membuat sebuah modifikasi agar sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia. Nah, seperti itu anak-anak Ustaz. Jadi ini yang menyebabkan
berbedanya jenis masakan yang ada di negara kita dan di negara asalnya. Walaupun namanya mungkin sama anak-anak Ustaz. Jadi ide dan peluang usaha makanan internasional. Di era globalisasi ini, interaksi manusia antar negara menjadi semakin tinggi ya anak Ustaz. Banyak warga negara asing yang keluar masuk ke satu negara. Dalam kegiatan tersebut, tentu saja orang membutuhkan makanan untuk hidup. Bagi warga negara asing yang hidup di negara lain, tentu saja merindukan masakan khas negara untuk bisa dinikmati di tempat tinggal mereka saat ini. Ini sebagai contoh nih anak Ustaz. Antum pergi umroh mungkin tidak cocok dengan masakan di sana ya. Di sana juga sudah ada orang warung-warung Padang katanya ya yang bisa memasak ya khas Indonesia. Jadi antum tetap juga di negara lain tetap bisa menikmati jenis masakan Indonesia walaupun antum sedang pergi ke luar negeri. Itu sebagai contoh. Bagi warga negara asing yang hidup di negara lain tentu saja juga merindukan masakan khas negaranya untuk bisa menikmati di tempat tinggal mereka saat ini. Begitu sebaliknya ya anak saya. Begitu juga penduduk asli ya negara tersebut, pasti mereka juga ingin mengetahui bagaimana rasa atau ingin menikmati masakan dari masakan negara-negara lain ya. Hal ini juga membuka peluang usaha yang potensial untuk membuka usaha makanan internasional. Jika seseorang memiliki keahlian memasak dengan standar internasional yang bisa diterima semua orang, maka peluang usaha terbuka lebar ya untuknya. Jadi seperti itu anak-anak Ustaz ya. Karena sekarang ini kita sering sekali ya mendengar sebuah nama makanan yang sepertinya asing di telinga kita. Artinya apa anak-anak Ustaz? Bukan berasal dari negara kita, daerah kita. Ya. Seperti apa contohnya tuh? Burger, spaghetti ya. Kemudian apalagi kebab tadi ya. Tentunya semua itu adalah jenis masakan-masakan yang tidak berasal dari negara kita. Jadi semua orang butuh makanan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut ya. Membuka warung makanan atau restoran atau rumah makan menjadi sebuah pilihan bisnis yang sangat baik dan dapat menjadi bisnis yang abadi ya, karena evergreen. Karena ya setiap manusia yang hidup tuh pasti butuh makanan anak Ustaz. Ya, pasti butuh makanan. Dengan dibukanya Indonesia menjadi salah satu daerah tujuan wisata, tentu saja banyak turis-turis mancanegara yang berkunjung dan ingin makan makanan yang berasal dari negaranya. Jika dicermati dengan baik, hal ini akan menjadi peluang yang sangat baik untuk berwirausaha makanan internasional ya. Seperti yang kita lihat sekarang ini anak-anak Ustaz ya. Para pedagang kaki lima juga sudah banyak yang menjual jenis-jenis makanan ya yang tidak berasal dari negara kita ya. Banyak ya. Kemudian banyak jenis makanan internasional tentu saja akan membuat wirausaha pemula akan bingung untuk menentukan jenis makanan yang akan dibuat. Sebelum memulai usaha makanan ini ya, terutama makanan internasional, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah menentukan ya, jenis makanan internasional yang akan dibuat ya, jenis makanan internasional yang akan dibuat.
menentukan jenis makanan internasional dapat dilihat dari banyaknya asal negara turis yang datang berkunjung. Selain itu juga diperlukan ya ketersediaan bahan baku ya bahan makanannya di lingkungan sekitar kita, sehingga dapat diketahui jenis makanan apa yang dibuat sesuai dengan keinginan pasar dan bahan baku. Nah, itu anak Ustaz. Yang kedua, mengolah makanan dengan cepat. Nah, ini ya biasanya cita rasa yang lezat menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan kuliner kita. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara mengolah makanan dengan tepat. Pelajarilah cara pengolahan makanan dari asal negaranya sehingga diperoleh cita rasa yang hampir-hampir mirip dengan negara asalnya. Tentu saja ya anak-anak Ustaz, kita tidak bisa membuat sama persis ya. Nah, sama persis, tapi diupayakan ya hampir-hampir mirip ya. Betul. Baiklah anak-anak Ustaz, insyaallah pekan depan Ustaz akan melanjutkan ya hal-hal yang perlu diperhatikan ini. Nah, mudah-mudahan anak-anak Ustaz sampai sini dapat memahaminya dan tertarik dengan materi yang akan kita pelajari ini. Baiklah, karena waktu kita sudah habis, Ustaz tutup pembelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Tidak lupa Ustaz ingatkan kepada antum semua kembali untuk tugas prakteknya di akhir semester nanti antum sudah bisa memulainya dari sekarang. Jangan antum tunda-tunda. Laporannya Ustaz tunggu setiap pekannya. Baiklah, Ustaz tutup pembelajaran ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.